Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Ini saya hadir di channelnya YouTube Nia Siro itu sebagai tamu undangan, ya, tamu undangan. Jadi saya akan meneruskan apa yang Nia Siro sampaikan kemarin, yaitu sebuah kajian satu ayat ya tentang kesombongan manusia yang hanya dimiliki oleh iblis katanya. Ya, saya akan pakai kacamata dulu ya. uh, ini sombong, tangkainya cuma satu, orang dua, saya satu, jadi saya sombong ya. Saya nggak mau kayak orang lain ya. Jadi uh, apa, sombong itu dimiliki sama semua orang ya, sama semua orang. Memang sudah sifat dasarnya sombong. Jadi kalau kesombongan itu memang bawaannya sudah di mana, maaf tadi ada gangguan sedikit ya dari tim tuh, agak repot dia mau apa, kualitas suara tuh harus baik ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi meneruskan apa yang manusia punya, yaitu salah satunya sifat sombong ya. Sifat sombong tuh dimiliki semua orang. Yang tadi saya bilang, siapa juga punya sifat sombong, tapi mungkin kadarnya berbeda-beda ya. Uh, Kayak misalnya gini, dulu kita uh, naik motornya motor bebek biasa lah ya, naik motor Beat ya. Kita naik motor Beat, kita biasa tuh jalannya pelan 60 ya, 70 biasa. Terus kita tuh ramah sama semua orang, jadi pas di lampu merah kita negor orang ya, hai hai gitu kan. Nah, itu naik motor Beat. Satu waktu karir kita menanjak, akhirnya kita beli motor Kawasaki yang agak lebih besar, woi, dengan knalpot ya, knalpot besar. Semakin besar knalpot, semakin sombong orangnya, pasti. Itu udah hukum alam, percaya nggak? Nah, nanti kalian bisa coba ya. Wow, 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 wow. Tadinya lagi naik motor Beat, dia nggak pernah ngegeber-geber gas karena motornya Beat. Gila, naik motor Kawasaki di lampu merah dia udah mulai nggak negor orang. Tapi yang ditegur adalah suara knalpotnya. Saking bangganya dia mau knalpotnya, digeber terus tuh knalpot ya. Jadi dia udah nggak mau negor orang. Suatu waktu karirnya beranjak lagi, tambah lagi beli motor sport ya, yang lebih dahsyat lagi bunyinya. Wah, makin nggak mau ini lagi, mempengaruhi psikologi seseorang. Semakin mewah besar motornya, semakin besar suara knalpotnya, orang itu akan semakin arogan. Percaya nggak? Cobain aja ya. Setelah dia beli motor sport, dia beli motor Harley. Wih, makin gagah lagi. Semua serba hitam. Tadinya dia nggak pernah pakai hitam. Baju putih biasa, kaos. Sekarang dia pakai jaket warna hitam. Tuh, helmnya. Wah, kesannya udah anak off-road banget. Wah, anak jalanan naik Harley. Nah, itulah hal-hal yang mempengaruhi perubahan dasar setiap orang tuh. Setiap kali dia punya kemewahan, dia pasti akan sombong ya. Kalau dulu saya enggak, saya rendah hati orang ya. Terus apa, orang yang OKB, orang kaya baru ya. Tadinya dia susah, dia tukang tahu, jualan nasi goreng, bla bla bla. Tiba-tiba nasi gorengnya laku, tahunya laku, wah, dia jadi miliuner. Wah, nasi gorengnya punya restoran banyak cabang. Akhirnya yang tadinya dia baik sama karyawan, bla bla bla, dia akan jadi sombong ya. Tapi ada beberapa yang enggak. Belum semua orang yang dari bawah terus jadi kaya dia akan jadi sombong. Tergantung orangnya ya. Nah, biasanya orang yang OKB atau orang sombong itu dalam melihat orang lain tuh agak beda ya. Misalnya dia lihat ada orang miskin dikit, jangan main dong sama dia kan nggak selevelan sama kita. Wah, kayak gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. 8
ada beberapa ciri juga orang sombong, yaitu dia tidak lama dalam menjalin hubungan atau bersosialisasi sama orang, tidak akan langgeng biasanya ya, karena dia akan merasa cenderung bahwa dia tuh jauh lebih pintar daripada orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih segalanya bisa daripada orang lain ya. Nah, itu dia tidak akan pernah lama ya. Orang yang cenderung sombong bukan hanya dimiliki sama yang percaya diri. Orang yang tidak percaya diri aja itu bisa sombong. Karena apa? Karena uh, dia itu rentan untuk menutupi dirinya supaya tidak kelihatan kekurangannya, sehingga dia menjadi sombong. Ya, misalnya dia punya badan gendut misalnya, ya. Terus dia menutupi kekurangannya karena dia malu, dia akhirnya koar-koar berbahasa yang gimana-gimana, jadinya kesannya jadi sombong. Orang yang sombong juga jarang punya teman banyak, biasanya dia sedikit ya, makanya dia jadi sombong. Nah, itu sifat yang salah satu sifat dasar manusia yang seharusnya memang diminimalisir, tidak bisa dihilangkan karena menurut riset pakar psikologi itu sudah jadi karakter bawaan seseorang dan semua orang memilikinya. Cuma berbeda-beda besar kecilnya kualitas sombong itu gitu. Nah, oh, pemirsa ada yang mau tanya sampai sini mungkin ya. Di sini hadir juga para anak-anak dari kampus-kampus terkenal ya, dari sekolah-sekolah SMA tuh pada hadir semua di acara malam ini. Mungkin ada siapa siapa? Oh iya ya, Mbak. Mbak siapa namanya, Mbak? Wah, ini dia. Dia ini loh, apa namanya, YouTuber terkenal yang ternama, yang punya brand sendiri, tapi memang belum disebar brandnya, masih misterius ya. Sampai sekarang saya masih cari. Oke, silakan silakan, Mbak. Ya, saya mau nanya apa ya? Mau tanya, contoh raja di masa lalu yang Oh, bisa diceritakan nggak? oh, Contoh raja iya yang iya iya. sombong Iya. itu Jadi gini, siapa ya? itu Pak Ustadz. saya bukan Pak Ustadz, saya hanya makhluk biasa ya. Nah itu ya, gitu ya. Jadi pada saat saya disebut Pak Ustadz, saya merendah gitu. Jadi jangan sombong, jangan bilang, oh iya saya Ustadz gitu, jangan ya. Langsung biasa aja, saya bukan Ustadz gitu ya. Nah, Tapi itu terkesan pick me nggak, Bang? enggak, itu hanya menjelaskan bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang sombong. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Saya akan jawab dulu. Untung Mbak ini wartawan diam aja ya. Ya, jadi waktu SD kita sering belajar ya. Jadi pelajaran agama kita sering apa namanya? Tapi selain Fir'aun ya. Iya, maksudnya kita sering dengar Firaun ya. Ada beberapa raja-raja yang zaman-zaman dulu tuh memang dipilih menjadi sumber ceritanya untuk dipelajari ya, karena Allah itu sudah memberikan segala sesuatunya untuk suatu saat nanti bisa dipelajari. Misalnya kayak Firaun kepada Nabi Musa, ada namanya Raja Namrud. Nah, Raja Namrud. Nah, Mbak tahu Raja Namrud itu siapa? Itu yang gitu ya. Nah, Raja Namrud itu kejadiannya jauh sebelum Firaun ya, karena Raja Namrud itu cicit dari Nabi Nuh ya. Jadi namanya Raja Namrud itu Namrud bin Kanan bin Ham bin Kus bin Nuh ya. Ya, bin Kanan bin Kanan bin Kus bin Ham bin Nuh, karena generasi kelima dari Nabi Nuh ya. Nabi Nuh tuh punya anak beberapa, punya cucu namanya Hus, punya anak namanya Namrud atau disebutnya Nimrod. Di gagah sih kayaknya ya, tapi you tahu lah siapa yang makhluk gagah ya. Namrud atau Nimrod namanya ya, di kitab-kitab Taurat itu sering disebutkan bahwa Namrud itu apa, pejuang hebat di mata Tuhan
Disebutnya itu ya, karena dia adalah raja pertama yang menguasai bumi ya. Makanya itu. Nah, Namrud itu eh, membangkang kepada Allah, pada Tuhan ya, membangkang kepada Tuhan. Namrud itu membangkang kepada Tuhan ya. Jadi Namrud itu bercita-cita dia bangun menara Babel ya, menara Babel di eh, negeri Sinar di Mesopotamia ya. Jadi dia bercita-cita dulu. Jadi gini ceritanya. Jadi di Mesopotamia atau Sinar yang sekarang tuh wilayahnya itu menjadi Irak, Iran, ya, Suriah, Turki, ya, ya itu sekarang seperti itu. Dulu namanya Mesopotamia atau disebutnya negeri Sinar, ya. Jadi dulunya ada bangsa Amori, ya. Bangsa Amori ini masyarakat dari pegunungan. Dari pegunungan, mereka nomaden, mereka menjelajah, akhirnya mereka tibalah di daerah Mesopotamia. Nah, di beberapa masyarakat itu pas kejadian Namrud itu banyak yang menyebutkan di kitab-kitab juga bahwa mereka berencana membangun sebuah menara yang menyentuh langit sehingga mereka beranggapan mereka bisa melebihi Tuhannya gitu. Nah, dulu ya dari zamannya Nabi Nuh masyarakatnya itu hanya punya satu bahasa, satu dialog ya. Lalu setelah jadi ada satu dialog gitu antara kawanan itu, mereka bilang gini, yuk kita bikin yuk batu bata, terus tanah liat kita bakar baik-baik, lalu akan kita dirikan sebuah menara yang menjulang tinggi sampai ke langit sampai kita bisa melihat Tuhan gitu. Nah, akhirnya Tuhan marah sama malaikat, mereka turun ke bawah. Ya, Tuhan bilang sama malaikat, pokoknya ini tidak boleh terjadi, ya, karena orang-orang ini membangkang kepada saya. Lalu karena itu, maka kita akan membungkam mereka, membuat mereka serak suaranya, sehingga mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, sehingga mereka bingung, ya kan? Mereka bingung, mereka berantem, mereka berdialog. Akhirnya menara itu gagal dibangun. Akhirnya mereka terpecah belah sampai ke penjuru dunia. Mereka terpecah. Nah, makanya dari situlah muncul bermacam-macam bahasa, gitu ya. Itu kalau mungkin kurang vitamin ya. Jangan lupa sering minum vitamin suaranya jangan serak ya. Jadi seperti itulah dideskripsikan bahwa Namrud itu adalah yang membangkang kepada Tuhan. Nah, satunya ceritanya Namrud juga yaitu sama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ya. Ini memusuh buyutannya Nabi Ibrahim nih ya. Jadi Namrud nih udah saking tenarnya, saking kayanya. Wow, dia punya sumber bahan pangan, makanan tuh melimpah ya. Sampai masyarakat itu kalau mau minta sama dia akan tanya dulu, siapa Tuhanmu? Wah, jadi oh kau Tuhanku, rajaku katanya. Jadi gitu. Oh ya udah ini beras 5 kilo. Gitu. Jadi setiap kali ada orang tuh ditanya dulu, Nesoro. Politik ya. Ada politik kayak misalnya kayak gitu. Iya. Jadi siapa Tuhanmu? Oh, kau adalah Namrud. Oh, kau adalah Tuhanku katanya. Dikasih tadi. Dikasih lah beras ya. Terus tiba-tiba sang Nabi Ibrahim nih datang nih. Satu saat dia datang sama Namrud. Dia mau minta nih. Terus Namrud tanya sama Nabi Ibrahim. Siapa Tuhanmu? Katanya. Jawabannya beda dengan yang lain. Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mematikan dan menghidupkan katanya. Lalu si Namrud nih balas, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan orang-orang itu. Kalau saya matikan itu karena saya bunuh, saya hidupkan karena saya ampuni, saya tidak bunuh, saya bisa. Baiklah, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya jawab lagi, Tuhanku, Allahku, dia
menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Oh, ditantang gitu. Nah, akhirnya Namrud diam, dia nggak bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim diusirlah pulang, hampa, nggak bawa makanan. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi Allah itu menerbitkan matahari dari timur, ditantanglah Namrud itu untuk menerbitkannya dari barat, tapi dia tidak bisa karena dia bukan Tuhan. Ya, nah, seperti itulah cara. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang Nabi Ibrahim dan apa jalannya, kenapa bisa seperti itu dan kenapa Nabi Ibrahim nanti akhirnya eh, dipaksa untuk dibakar, gitu ya. Ya, Mbak, tadi mau nanya apa ya, Mbak? Mbak ini dari wartawan mana ya? Majalah apa ya? Majalah remaja ya? Oh, Vogue. Oh, Vogue bisa hadir di sini. Oh, Vogue cantikan loh, artis-artis tapi bisa hadir di sini. Suatu kehormatan. Teler. Kan yang bilang tadi kan ada politik. Jadi Wah, Mbak kayaknya belum mandi ya. Masih nanya sama saya tapi sambil garuk-garuk. Gimana itu? iya. Wah. Dari eh, zaman dulu. eh. Nah, kalau sekarang politik itu gimana contohnya? Maksudnya? Ya kalau misalnya Mbak ini ketawa dulu baru bertanya. Orang mah ada juga bertanya dulu baru ketawa. Ah, dia salah satu orang yang sombong. Karena dia memamerkan giginya untuk ketawa. Padahal giginya nggak bagus-bagus banget. enggak, dulu kan Hmm, pas zaman dulu. sombong dia. Orang bertanya cepet, dia lama, dia sengaja. Pas zaman dulu kan orang kalau mau minta makanan ditanya siapa Tuhanmu. Kalau zaman sekarang gimana contohnya? Hmm. Siapa yang kamu pilih? Wah, ya kan? Partai mana yang kamu suka? Wah, gitu. Nah, kalau bisa kita jawab, kita dikasih apa? Ya paling duit, 50.000. Sama bakso, ya, sama sembako, minyak seliter, sama telur itu sekilo, ya kan? Oke, next ya dari majalah yang lain, Mbak mungkin akan lebih beradaptasi lagi ya dengan lingkungan sekitar. Baru dari Indonesia, Sa. Ya, ya. Dari Mbak dari Indonesia tapi ke Indonesia. Mbak ini gila. Saya mau tanya, Pak. Ya, Mbak ini akan lebih realitas dia nanyanya ya. Iya. Dia akan jauh lebih baik Ini daripada kan Mbak yang ini. temanya sombong ya. Betul, Dan sombong. Bapak sudah bercerita tentang Raja Namrud, ya, raja yang gagah, raja yang menguasai bumi, ya. Mm-mm. Bumi atau langit? Bumi ya. Raja pertama lah, Pertama ya. yang memang menguasai. Pejuang hebat di mata Tuhan dulu sebutannya. Iya. Pertanyaannya, ya, kalau raja itu sombong, nggak aneh ya Pak? Ya, saya mau tanya Pak. Kalau Bapak sendiri, Oh, saya sombong. pernah sombong nggak? Saya sombong. kalau sekarang Dan Saya- kenapa? Ntar dulu Pak, Bapak sendiri pernah sombong nggak? Terus kenapa, apa yang menyebabkan Bapak sombong? Terus kenapa sekarang sudah tidak sombong lagi Pak? Jadi gini, kesombongan itu sebenarnya sama seperti daki ya. Sama daki itu bisa dihilangkan ya menggunakan beberapa ilmu ya, kebatinan. Itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi dulu saya sombong banget saya. Sombong. Saya kalau orang makan pakai sendok garpu, saya sendoknya 2, garpunya 1. Ya. Pak, dulu kata istrinya Bapak baru nikah nggak pernah bantuin istri ya Pak? Oh iya Itu sih. sifat sombong nggak Pak? Iya sombong. Mbak mungkin agak lebih dialihkan pertanyaannya ke, aduh, saya disumbit sama anak saya pakai pulpen karena sombong. Nah ini anak saya, dia Nasmin, dia lagi agak pilek sekarang ya. Mungkin tapi pileknya bukan karena sombong ya, karena virus dan bakteri, jadi dia agak pilek. Ya mungkin next lagi. Oke ya, mungkin dari hadirin sekalian masih ada yang mau bertanya? Tapi Wah. Raja Namrud itu sebenarnya kalau dia terkenal dia sombong.
Terus Mbak nanya apa yang Mbak ya? Saya bingung jawabnya. Ya, oke. Nanti nextnya ya kita akan bawakan lagi beberapa histori Bisa yang request menyangkut. komen. Bisa request mau dibawain histori apa. Jadi ada keterkaitannya dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nanti kita akan bahas tentang histori tentang Hammurabi, tentang Itu lagi. ya mau tutup Mbak. Kalau misalnya kesombongan dapat pahala bisa nggak? kesombongan dapat pahala. Kesombongan Bisa dapat ya? pahala. Oh, bisa ya kayaknya ya. Sombong dapat pahala. Oh, bisa. Jadi gini, kalau kita bersodakoh ya, kalau kita bersodakoh, kita menggunakan kesombongan kita, ya kan? Kita habisin beras di rumah kita, ya kan? Kita kasih fakir miskin, kita kasih uang ke masjid, bla 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 segala macam. Tapi jangan pernah diberitakan sama orang bahwa kita nyumbangnya sekian, kita ngasih sekian gitu. Jangan. Itu nggak boleh. Itu Ya. bukannya no profile Maksudnya, yang hamba Allah itu kan. iya, iya. Jadi kalau misalnya kita berkoar-koar, kita berkoar-koar, ya kita nyebutin nama, bla bla bla, gitu kan, namanya ini dari ini, gitu kan, nah itu sombong. Tapi ya pamer, pamer medsos ya, pamer medsos mana-mana kayak gitu. Misalnya kayak kita mau ke Amerika, ya kita fotoin tiketnya. Ngapain saya fotoin tiketnya? Nggak usah, ya. Kalau mau ke Amerika aja udah sampai sana, ya. Dan hindari foto-foto untuk makanan, ya, karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang juga masih kelaparan, ya. Jadi hargailah mereka, ya, kayak gitu. Oke, saya tutup sekian. Terima kasih, ya. Terima kasih. Untuk request bisa komen di bawah ini, ya. Saya ini tamu loh di Nia Siro, tapi dukung terus Nia Siro. Subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.